Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena dengan nikmatnya kita dikumpulkan dalam tempat yang selalu menjadi incaran para malaikat. Ya, majelis ilmu itu selalu diincar oleh para malaikat, Masya Allah. Jadi di dunia ini kata ulama itu cuma dua majelis, ada majelisnya para syaitan dan ada majelisnya para malaikat. Ya, jadi kalau duduk di majelis ilmu berarti kita duduk bersama para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi kita dengan duduk di barisan para malaikat itu, maka kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat itu kita sudah tahu kemuliaannya mereka, bagaimana ibadahnya luar biasa ya. Sungguh-sungguh mereka tidak pernah jenuh, bosan dalam beribadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Masya Allah, itu ya menjadi sifat daripada malaikat. Makanya kalau kita mau menjadi golongan orang-orang yang mulia, hadir di majelis ilmu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Walaupun kita tidak bisa menyamai tingkatan malaikat, tapi dengan duduk di majelis ilmu kita digolongkan dengan mereka itu. Masya Allah. Padahal kalau kita pikir ibadah kita jauh dari mereka, ya, mungkin hari ini kita masih bisa melakukan amalan, besok kita belum bisa pastikan. Kalau malaikat luar biasa terus menerus, ya, tidak ada bosan-bosannya. Nah, makanya itu menunjukkan betapa mulianya ya orang-orang yang selalu bersama dengan malaikat. Ya. Jadi ya sekalian, termasuk juga yang kita tahu bahwa orang biasanya naik haji atau melaksanakan umrah di Mekah itu harus menghabiskan uang sampai puluhan juta. Ya. Antum dengan hadir di majelis ilmu, Masya Allah, cukup melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, antum ya bisa mendapatkan keutamaan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang pergi haji itu. Apa yang mereka biasa dapat? Yaitu mendapatkan taman surga. Masya Allah. Antum dengan hadir di majelis ilmu juga mendapatkan taman surga. Ya. Padahal biaya yang kita keluarkan tidak sebesar orang yang melaksanakan haji dan umrah. Nah, ini juga termasuk keutamaan yang menjadi penyemangat bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi Nabi yang menyebutkan majelis ilmu itu adalah taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melintasi taman-taman surga, ya, maka hendaklah kalian singgah ya di taman tersebut. Ya, bayangkan ya, Nabi sebutkan. Ya, akhirnya sahabat penasaran. Ya, yang mana yang dimaksud wahai Rasulullah dengan taman surga? Maka Nabi katakan khalaqatuz zikir, yaitu majelis ilmu. Masya Allah. Jadi majelis zikir itu yang dimaksud adalah majelis ilmu. Ya. Apa dalilnya? Allah katakan fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Jadi orang yang ahli zikir dimaksud di situ adalah orang berilmu. Luar biasa ya sekalian. Jadi kita ya sudah ya termotivasi dengan hadis-hadis tadi, itu menjadi vitamin buat kita supaya semangat terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Ya sekalian, Nabi kita juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, dan mengajarkannya. Itu. Ini keutamaan juga orang yang berilmu di sini. Jadi kita mempelajari agama itu, kita bisa mendapatkan gelar yang terbaik. Ya. Jadi biasanya orang kan selesai misalnya selama 8 semester itu diwisuda, ya, mendapatkan gelar S1. Itu dianggap orang-orang yang sukses setelah menerpa masa pendidikan selama 8 semester, ya. Sehingga digelari S1, SPD misalnya, sarjana pendidikan, ya. Antum dengan datang di majelis ilmu juga mendapatkan gelar yang terbaik. Masya Allah, Allah yang merekomendasikan antum, khairukum, itu gelar yang terbaik. Iya. Jadi antum diwisuda juga dengan gelar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya penuntut ilmu itu justru lebih mulia lagi dibandingkan gelar-gelar yang lain. Karena ini Allah yang memberikan gelar. Ya, luar biasa. Makanya para ulama itu semangat terus. Ya, bahkan dia mengatakan sekiranya gelar Rasul itu bisa didapat, maka saya akan mengejarnya. Bayangkan, saya akan mengejarnya. Ya, itu menunjukkan besarnya cita-citanya para ulama kita. Ya. Cuma gelar Rasul itu kan Allah memang sudah peruntukkan kepada para rasul saja, tidak bisa lagi, ya, untuk yang lain. Makanya kita cukup, ya, menerpa diri dengan selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjadi pewaris para nabi, para rasul. Masya Allah. Karena nabi dan rasul itu tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Iya. Al ulama warasatul anbiya. Iya. Wal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman, walakin yurasul ilm. Ya, faman akhadaha faqad akhadha bi hadzin wafir. Itu. Ya, siapa yang mengambil warisan Nabi itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat menguntungkan sekali. Masya Allah. Ya, sebagai pedagang, istilahnya dia dapat, ya, keuntungan yang besar. Ya. Kalau pedagang yang cuma modalnya 100.000 sampai untungnya jutaan, Masya Allah, itu luar biasa itu. Ya. Taib. Jadi sekalian, para penuntut ilmu itu selalu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat. Bahkan Allah Taala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, menegakkan salat dan berinfak dengan harta yang Allah berikan kepadanya dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan, mereka adalah orang-orang yang selalu mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Masya Allah. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita menuntut ilmu agama itu masuk ke dalam, ya, bentuk perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar yang tidak ada kerugiannya. Nah, jadi ya sekalian, kalau perdagangan yang lain itu masih ada ruginya. Ya, kalau perdagangan dunia ini yang kita selalu bertransaksi di dalamnya, berjual beli di dalamnya, itu masih ada untung ruginya. Kalau menuntut agama itu tidak ada lagi kerugian. Itu.
Insyaallah ya. Jadi kita yakin itu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah ya. Kita harus pegang dengan kuat. Itu. Pegang dengan kokoh untuk memotivasi kita komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kembali kajian Taisirul Anam Syarh Umdatul Ahkam ya, dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali kepada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa ketika kita melaksanakan salat itu harus kita betul-betul mempelajari bagaimana tata caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaksanakan salat tersebut, supaya salat kita itu bisa bernilai, bisa dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kapan kita tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bisa-bisa salat kita itu sia-sia. Ya, merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, apalagi ditambah-tambahi yang tidak ada tuntunannya. Naam. Karena banyak orang salat ya, ada yang niatnya untuk kebal ya, untuk sakti. Ada juga salat tapi jauh dari apa yang Nabi praktekkan. Naam. Akhirnya salatnya tidak sesuai dengan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat itu selalu mengilmui ya dari setiap gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu punya semangat untuk mengetahui penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka paham bahwa ilmu Nabi itulah petunjuk buat kita semua. Kalau kita berjalan tanpa dasar ilmu, maka kita bisa buta, tersesat. Banyak orang salat tapi tersesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah dariku, maka itu tertolak. Ya, orang-orang Nasara banyak juga tersesat. Mereka beribadah tanpa dasar ilmu. Beribadah saja, semangatnya ya yang luar biasa. Tapi tanpa dasar ilmu. Taib. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kembali kita membahas ya tentang perbedaan di kalangan ulama dalam masalah tasyahud ini ya. Ya, tasyahud. Jadi kita masuk ke dalam masalah tasyahud itu ya, ada ikhtilaf, silang pendapat di kalangan ulama. Ya. Ulama itu orang-orang yang berilmu. Mereka berselisih bukan karena nafsu, bukan ya, tapi ada masing-masing dalil yang mereka pegang. Nah, makanya ini perbedaannya ya di kalangan juhala, orang-orang yang jahil yang tidak memegang dalil. Ya, apalagi ya hanya dasar emosi misalnya, atau ego dengan pendapat saja. Itu. Ini ya, kita harus berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang begitu. Jadi dalam masalah tasyahud ihwas sekalian, kata Syekh rahimahullah, fa min dzalika tasyahud awal wal julus lahu fi salati dzati syahadatain, dzati at-tasyahudain. Faqad dhahaba al-imam Ahmad wal Lais wa Ishaq wa Daud Abu
Sur wa Syafi'i fi ihda riwayatain anhu ila wujubihima. Ya, jadi dalam tasyahud, ya, salat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir ini, ya, mazhabnya Imam Ahmad, Lais, Ishaq, Daud, Abu Sur atau Abu Saur, ya, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua riwayat, itu mereka memandang bahwa wajib, ya, tasyahud tersebut. Jadi, ya, ini dalam pandangan pertama atau pendapat pertama, mereka mengatakan wajib tasyahud itu. Ya. Mereka berdalilkan dengan riwayat, ya, riwayat dalam apa yang telah dibahas hadis sebelumnya dalam masalah tasyahud, min ghairi takyili bi tasyahhud akhir, ya, tanpa ada pengikatan atau pembatasan dengan tasyahud akhir saja. Itu ya. Jadi mereka dengan dalil hadis ini memandang bahwa itu adalah hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Artinya kalau tidak melakukan tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir, itu berdosa dan bahkan salatnya batal, karena mereka memandang wajib. Iya. Kemudian termasuk yang mereka jadikan juga hadis sebagai pegangan, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud dalam riwayat An-Nasa'i, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam jalur yang para rijalnya siqat, yaitu para perawi hadis tersebut orangnya terpercaya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyat. At-tahiyatu lillahi." Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka hendaklah kalian mengucapkan at-tahiyatu lillah. Nah, ini termasuk yang menjadi dalil wajibnya. Ya. Dan ada juga pendapat yang kedua, wa dhahabal a'imma, ulama kita yang lain seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i juga, ya. Jadi Imam Syafi'i ini ada lagi di pendapat yang kedua ini. Itu. Jadi Imam Syafi'i itu ada namanya qaul jadid, qaulul qadim, ya. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Ya, yang lama dengan yang baru. Nah, jadi beliau juga punya pendapat bahwa duduk tasyahud ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, dalil mereka adalah bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan keduanya karena lupa, dan Nabi SAW tidak kembali, ya, melakukan tasyahud. Dan Nabi tidak mengingkari sahabat ketika mereka mengikutinya ketika mereka mengikutinya dalam meninggalkan tasyahud tersebut. Wa innama jabaruhuma bi sujudis sahwi, dan mereka mengganti dua tasyahud itu yang mereka tinggalkan dengan melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini caranya dua kali sujud, ya, dua kali sujud. Ya, sebelum kita salam. Ya, sebelum kita salam.
2 kali sujud. Jadi dengan berdalilkan dengan hadis Nabi ini juga mereka mengatakan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Wal jawab anna ruju' ilaihima innama yajibu idza dzakara al-musalli qabla an ya'tamida qa'iman. Dan jawaban mereka bahwa kembali kepada keduanya innama yajibu idza dzakara al-musalli. Ya, jadi baru menjadi hukumnya wajib kalau orang salat itu ingat sebelum dia berdiri dengan sempurna. Ayatamida qa'iman. Kalau ya belum sempurna menyengaja berdiri dengan sempurna, ya, maka itu baru wajib kembali kepada duduk tasyahud. Tapi kalau sudah terlanjur, ya, maka lanjutkan saja terus, ya. Nah, mereka berdalilkan hadis riwayat Abu Daud dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi rak'ataini falam yastatim qa'iman falyajlis. Wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatis sahwi." Apabila salah seorang di antara kalian berdiri pada fi rak'ataini, gitu ya, berdiri pada ya rakaat kedua, yang seharusnya di situ dia duduk tasyahud, ya, tapi dia berdiri. Falam yastatimma qa'iman, dan dia belum sempurna ya berdirinya, maka hendaklah dia duduk. Dan apabila dia sudah sempurna berdirinya, maka jangan dia duduk. Ya, jadi ada orang ini biasa juga, ya, ketika mengingatkan imam bilang, ya makmum mengingatkan imam, dia subhanallah, padahal dia sudah berdiri nih. Itu seharusnya tak usah lagi diingatkan. Tak usah lagi diingatkan kalau imamnya sudah sempurna. Ya, supaya imamnya itu tak usah lagi kembali duduk. Ya, jadi makmum juga harus berhati-hati di belakang untuk menegur imam yang lupa. Ya. Karena ada biasanya begitu, ya. Imamnya sudah berdiri sempurna, dia masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Ya. Ini. Akhirnya imam juga tetap kembali lagi duduk padahal sudah sempurna berdiri nih. Ya. Ini, ya, padahal Nabi sudah ingatkan kita ini. Itu. Jadi tetap saja lanjut. Bersebentar baru sebelum salam baru sujud sahwi 2 kali. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, ya, silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang memandang wajib, ada yang memandang sunnah tentang duduk tasyahud. Iya. Jadi yang mau pakai mazhabnya pendapat pertama tadi silahkan. Yang mau pakai pendapat kedua boleh. Iya. Yang menganggapnya sebagai sunnah berarti, ya, kalau misalnya berdalilkan pakai dalil ini juga ilmu, tidak jadi masalah. Jadi dia boleh sekali-kali meninggalkan tasyahud dengan pendapat karena menganggapnya sebagai sunnah, maka itu boleh. Iya. Itu, ya. Tapi kalau sudah ma'ruf di kalangan kita, lalu antum pakai tiba-tiba tak usah duduk tasyahud, ini bisa jadi apa? Kacau balau di kalangan jamaah nanti. Iya. Tapi kalau antum seragam tidak apa-apa. Itu, ya. Kalau antum seragam, antum bisa paham, tidak jadi masalah. Iya. Atau kalau lebih baiknya antum misalnya mau praktekkan di rumah, silahkan dengan pendapat, iya, misalnya memakai hukum sunnah. Ya, jadi antum tasyahud awal juga, ya, atau tidak silahkan. Ya, itu, ya. Jadi itulah indahnya kalau kita masuk ke dalam, ya, pembahasan fikih itu. Ada semua bab-bab untuk merinci itu. Ya.
Jadi kita bukan asal berbuat saja ya, tapi ada pegangan. Dan itu indahnya di situ, kita rasa nyaman kalau ada ilmunya. Jadi kita tidak ragu-ragu. Karena mengikuti pendapat ulama itu antum mendapat pahala juga. Iya, antum mendapat pahala. Beda kalau kita mengikuti tanpa dasar ilmu. Itu. Baik, ikhwas sekalian. Wakhtalafu fi sifatil al-mustahibba fil julus. Jadi ulama kita juga ada silang pendapat lagi dalam sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk ini. Dalam dalam mensunatkan ya sifatnya Nabi dalam duduk. Ini ada silang pendapat bagaimana ya sifatnya Nabi, tata caranya Nabi yang sunnah dalam duduk ini. Maka mazhabnya Imam mazhab Al-Hanafiyah, mereka mengatakan al-iftirash fi jami'i julusatis shalah. Jadi caranya dalam duduk itu ya, yaitu duduk iftirash pada setiap duduk dalam salat, baik duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya, seperti duduk dua di antara dua sujud. Itu sifat yang yang menjadi pendapat pertama dari mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau antum mau begini tidak jadi masalah. Misalnya salat zuhur, antum tidak duduk tawarruk pada rakaat keempat dengan pakai mazhab ini, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena antum sudah tahu ternyata ada ulama pakai sifat duduk seperti ini. Atau salat asar, salat isya, antum tidak duduk tawarruk. Tawarruk itu maksudnya duduk dengan menempelkan pantat ke lantai. Ya boleh, tidak jadi masalah. Ya, karena ada dasarnya, ada mazhab yang pegang pendapat ini, dan ini ulama yang masya Allah kita tidak ragukan juga. Dia termasuk ulama ahlus sunnah. Taib. Wa yuqabiluhum al-malikiyah fahum yaruna masyru'iyya at-tawarruk fi kulli julusatis shalah sawa'un makana minha litashahhudaini aw kana baina sajdatain. Jadi saya juga betulkan di sini ya tentang mazhabnya Imam Malik. Kalau pekan lalu saya katakan beliau setuju, ternyata saya rujuk kembali. Maksud yuqabiluhum maksudnya di sini adalah berlawanan. Jadi beliau kalau dari sisi bahasa biasanya qabala yuqabilu itu artinya biasa juga artinya menerima. Tapi ternyata artinya di sini ada bertolak belakang dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Malik ternyata tidak seperti itu. Mereka memandang bahwa disyariatkan tawarruk pada setiap duduk dalam salat. Jadi dia berlawanan. Kalau beliau tadi Imam Abu Hanifah duduk iftirash. Kalau mazhabnya Imam Malik maka duduk tawarruk pada setiap duduk. Baik duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi ada perbedaan ya. Jadi itulah indahnya ulama ahlus sunnah. Makanya kalau kita mau seragamkan sifat salat Nabi dalam masalah seperti ini, lalu kita mau jadikan sebab untuk berpecah belah, itu tidak masuk akal ya. Tidak bisa. Makanya Ustaz Zul juga bahas kalau masuk di sifat salat Nabi itu masya Allah. Beliau bahas semua tentang
berbagai macam mazhab. Ya, tinggal antum pilih, silahkan. Mau ikuti yang mana? Apakah mazhabnya Imam Malik atau mazhabnya Imam Abu Hanifah? Ya, silahkan. Itu ya, karena di kalangan ulama, dan itu antum boleh memilih. Taib. Ya sekalian, dan dalilnya yang dipakai oleh Al-Hanafiyah, marwahu Sa'id ibn Mansur an Wa'il ibn Hujr qala sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qa'ada wa tashahhada farasha qadamahu al-yusra 'ala al-ardi wa jalasa 'alayha. Jadi hadis yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah itu apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Wa'il bin Hujr. Dia berkata, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala beliau duduk dan bertasyahud, ya, farasha qadamahu al-yusra, beliau menegakkan kaki kirinya itu alal ardi wa jalasa 'alaiha. Ya, apa farasha qadamahu al-yusra alal ardi wa jalasa 'alaiha. Jadi beliau istilahnya farasha itu menjadikan tempat duduk. Iya. Firas antum paham ya, bahasa Arab firas artinya kasur. Iya. Jadi beliau menjadikan kaki kirinya itu sebagai tempat duduk. Ya, di atas tanah, dan beliau duduk di atasnya. Itu. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Rifa'ah ibn Rafi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang Arab Badui, "Idza jalasta fajlis ala rijlikal yusra." Apabila engkau duduk, maka duduklah engkau di atas kakimu yang kiri. Ya. Ini ya. Berarti ini dalil tentang duduk iftirash. Ditegakkan kaki kanan, diduduki kaki kiri. 6. Wa bima akhrajahu at-Tirmizi min hadis Abi Humaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa ya'ni li tashahhud faftarasha rijlahu al-yusra wa aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi. Dan hadis juga menjadi pegangan oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sahihnya dari hadis Abi Humaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud, lalu beliau menduduki kaki kirinya. Itu. Yaftarasha rijlahu al-yusra. Jadi beliau menduduki kaki kirinya. Wa aqbala bi sidril yumna 'ala al-qiblah, dan beliau menjadikan sadril yumna, jadi bagian depan kaki kanannya menghadap ke kiblat. Gitu ya. Di bagian depan kaki kanannya itu menghadap ke kiblat. Berarti beliau tegakkan ya. Itu. Wa aqbala bi sadril yumna 'ala qiblatihi. Bi sadril yumna, maksudnya kaki kanannya itu bagian punggung kaki, bagian kaki kanannya itu dilipat ya dengan jari-jari, jari-jari menghadap ke kiblat, maksudnya begitu. 6. Kemudian
Wa amma sifatul julusi baina sajdataini fa huwa iftirash inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Adapun sifat duduk di antara dua sujud, ya, fa huwa iftirash inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, jadi adapun sifat duduk di antara dua sujud, ya, yaitu duduk iftirash menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, ya, atau Hambali, ya. Naam. Wa wajhu dalala min hadhihi al-ahadits anna riwayataha dzakarul iftirash litashahhud wa lam yuqayyidu bil awwal wa iktisaruhum 'alaiha bila ta'arrada li ghairiha yash'ur bi anna hadhihi sifa li tashahhudaini jami'an. Ya. Jadi sekalian, mengenai sifat duduk di antara dua sujud, yaitu dengan duduk iftirash menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Dari sisi pendalilan dari hadis-hadis ini, bahwa riwayatnya mereka telah menyebutkan, ya, yang menjadi pegangannya, ya, al-iftirash li tasyahhud. Ya, itu mereka menyebutkan bahwa duduk iftirash untuk tasyahhud. Naam. Walam yuqayyidu bil awwal, dan beliau tidak, ya, membatasi pada yang pertama saja. Wa iktisaruhum 'alaiha, ya, bila ta'arrada li ghairiha. Naam. Jadi beliau tidak membatasi pada yang pertama saja dengan duduk, ya, iftirash, ya. Jadi, ya, wa iktisarhum 'alaiha bila ta'arrada li ghairiha yash'ur bi anna hadhihi sifa li tashahhidaini jami'an. Iya. Dan mereka dengan pembatasannya, ya, pembatasan mereka pada duduk iftirash itu sebenarnya tidak bertolak belakang dengan yang lainnya. Maksudnya tidak bertentangan dengan mazhab yang lain. Iya. Jadi, ya. Jadi kalau ada yang punya mazhab yang lain dengan kayak tadi, ya, duduk tawarruk, pada setiap tasyahud, silakan, ya, jadi silakan, karena beliau sendiri menjelaskan begitu, ya, bahwa itu tidak jadi masalah sebenarnya, walaupun punya pandangan seperti itu dengan duduk iftirash, ya, dengan duduk iftirash. Jadi host sekalian, kita diberikan apa tadi? Kebebasan. Antum mau duduk iftirash atau duduk tawarruk, silahkan. Ya. Sudah ada dalilnya semua, ya, sudah ada pegangannya, jelas semua. Naam. Jadi di kalangan ahlu sunnah itu, ya, boleh memilih. Boleh memilih. Jadi kalau antum masuk sifat salatnya Sejibrin misalnya, atau Syekh Nasruddin Al-Albani atau Syekh bin Baz, itu antum banyak melihat keanekaragaman sifat salat Nabi. Misalnya kayak bersedekap juga, atau mendahulukan tangan ketika sujud. Ya, itu semuanya ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya. Jadi kalau kita lihat ada orang bersedekap, termasuk Ustaz Abu Sulaiman, ya, setelah bangkit dari ruku, beliau itu bersedekap. Dan ini juga ada
ulama kita yang pakai mazhab ini. Iya. Ya, insyaallah jadi kita boleh, antum mau pakai mau tidak silahkan. Iya. Jadi ulama Ahlus Sunnah itu semuanya ada pembahasannya masalah itu. Ada pembahasannya. Iya. Taib. Jelas ya dalam masalah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ya. Insyaallah. Jadi antum tinggal perbanyak referensi. Ya, kalau mau lebih tahu lebih rinci lagi ya dalam masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ya sekalian. Kita lanjut hadis yang ke-81. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi haswa mankibai idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya. Jadi ya, jadi kalau beliau takbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Itu. Idza iftataha as-shalah, apabila beliau membuka salat. Wa idza kabbara lirruku, dan apabila juga bertakbir untuk ruku. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Dan apabila beliau juga bangkit ya dari ruku, beliau juga ya caranya seperti tadi. Rafa'ahuma kadzalik. Jadi beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti itu. Ya. Walaupun memang ada pembahasan hadis lain juga ya tentang mengangkat sejajar dengan telinga, ya, tapi di sini belum dibahas. Naam. Waqala sami Allahu liman hamidah, dan Nabi SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu pada sujud. Ya, jadi Nabi tidak mengangkat tangannya ketika turun sujud. Ya. Jadi kalau ada orang mengangkat tangannya Allahu Akbar baru sujud, itu ternyata ya Nabi tidak contohkan. Ya, jadi jangan ditambah kalau tidak ada keterangannya. Jadi ya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi asal dalam ibadah itu haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Iya. Taib. Al-makna al-shimali. Jadi hadis ini ada makna secara global yang bisa kita petik ya. Yaitu as-salatu muaddimatun karimah. Jadi salat ini ya masyaallah muaddimah karimah. Jadi dia menterbiah kita, mendidik kita. Ya, jadi salat itu pendidikan sebenarnya. Itu. Jadi dia mengajar kita. Jadi pendidikan yang paling mulia itu salat. Masyaallah, makanya orang yang salat itu terdidik dia. Bisa disiplin, bisa bagus akhlaknya, luar biasa. Ya, selalu taat. Orang biasa salat berjamaah itu dia muncul sifat ketaatan, baik dalam ya bernegara atau dalam aturan-aturan dalam kerjanya. Masyaallah, dia selalu ya taat karena terbawa dari kebiasaan dalam salat. Masyaallah, dia sudah dididik dalam salat. Ya. Makanya orang-orang yang jarang salat itu selalu melawan. Ada aturan-aturan
selalu ditabrak saja, tidak mau dihiraukan aturan itu. Kenapa? Karena tidak mengambil hikmah dalam salat. Iya. Jadi makanya orang yang suka makan yang haram itu harus belajar lagi kembali sifat salat Nabi. Apalagi yang suka ya negara ini sudah mengatur aturan-aturan lalu dia tidak mau hiraukan, itu berarti salatnya ada yang tidak beres. Ya, ada bermasalah. Dia belum paham bahwa salat itu adalah ya pendidik yang paling bagus, yang paling mulia. Naam. Ya sekalian, kata Syekh rahimahullah, jama'at kullama lazza wa tabah. Jadi salat itu dia ya mengumpulkan ya setiap atau semua ma lazza wa tabah. Jadi semua yang membuat kita senang, bahagia, menjadi baik, salat itu masya Allah sudah terkumpul di dalamnya itu semua. Makanya orang yang salat itu selalu rasa hatinya berseri-seri, wajahnya berseri-seri, hatinya tenang, nyaman, masya Allah. Itu. Fakullu udwin fil badan lahu fiha ibadah khassah. Maka setiap anggota dari badan kita ini itu sudah ada ketentuan ibadah yang khusus yang Allah telah buatkan. Masya Allah. Jadi tangan, kaki sudah ada semua ketentuannya. Hati, telinga sudah ada ketentuannya. Ada ibadah khusus yang Allah telah buatkan. Ya, makanya coba mulai dari wudu kita harus cuci. Itu ketentuan ibadah yang Allah sudah buatkan. Jadi ya luar biasa sampai kita disuruh mencuci ya kaki ya. Karena itu kaki juga ada ibadah yang Allah telah peruntukkan untuk kaki kita. Wa min dzalika al-yadan falahuma wadhaif. Ya, termasuk dari itu adalah kedua tangan kita ini. Sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah telah tentukan, ibadah yang Allah telah buatkan baginya. Minha ya, termasuk di antaranya adalah raf'uhuma inda takbiratil ihram. Itu. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan kita di saat takbiratul ihram. Zinatul lis-salah. Itu. Ini sebagai zina, hiasan dalam salat. Sudah waktu ya? Jadi hiasannya salat termasuk adalah mengangkat tangan, perhiasannya. Masya Allah. Jadi indahnya salat dari situ. Ya, makanya kita harus jaga ya. Ya. Kalau kita salat langsung saja tidak langsung masuk tanpa mengangkat tangan, itu seakan-akan kayak tadi ganjal kelihatan, aneh. Langsung saja masuk tanpa takbir, tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi tidak jauh beda dengan orang yang tiba-tiba langsung masuk, misalnya kayak rumah orang tanpa salam. Bagaimana kira-kira? Sama juga kita masuk salat. Harus ada tata caranya. Dan ini yang menjadikan salat kita indah, masya Allah. Taib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu membatasi kita, sudah masuk waktu salat isya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, dan semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tabungan akhirat kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.